Ligitan dan Sipadan dahulu pernah menjadi sengketa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Federasi Malaysia. Tercatat pada hari Selasa 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional resmi menjadi milik Malaysia. Dengan demikian, Malaysia berhak untuk mengelola dan memanfaatkan daerah yang memiliki banyak kandungan minyak bumi tersebut. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1996 ketika di dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasuki Pulau Sipada dan Ligitan ke dalam batasan-batasan wilayahnya. Kedua negara lalu memasuki Pulau Sipada dan Ligitan di dalam batasan-batasan wilayah. Kedua negara lalu sepakat agar Sipada dan Ligitan Malaysia membangun resor peristiwaan baru karena mereka memahami status quo sebagai tetap berada di wilayah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia pengertian bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditapai atau diduduki sampai personal atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pemerintah Indonesia yang merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim proses ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara pihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Persamaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayah kedua negara. Lalu, pengertian ini berbeda pihak. Malaysia membangun resor pariwisata baru karena mereka memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pemerintah Indonesia yang merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirimi protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara pihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Jika pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, kemudian melunak dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Madrid tersebut yang pernah diusulkan juga oleh Menseknek Murdina dan Wakil PM Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasi pada tanggal 19 November 1997. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Kemudian, pada hari Selasa 17 Desember 2002 atau International Court of Justice atau ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.
Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektiviti atau tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan, teritorial, dan batas-batas maritim, yaitu pemerintah Inggris atau penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title atau rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar.